mulai lagi ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada teman-teman atau rekan-rekan Betul. yang lagi makan siang mungkin. Yang lagi istirahat kerja dan yang lain-lain seperti biasa bahwasanya setiap hari Selasa dan juga setiap hari Kamis bahwasanya di DMX Pusat itu kita selalu mengadain webinar dan kebetulan hari ini jadwal kita ya. Betul. Kayak gitu. Mungkin untuk teman-teman di luar sana yang sering menyaksikan webinar ini udah kenal sama kita ya. Tapi mungkin ada beberapa juga yang belum. Boleh kita kenalan dulu aja, Bro. Oke. Lu dulu aja, Bro. Lu dulu. Oke. Perkenalkan saya Muhammad Iqbal Nurfala Iskandar dari FA juga. Betul, tentunya saya Relizi Mulan Sofa, saya dari FA juga, Korek Academy ya. Kayak gitu. Kita bakalan bahas apa nih? Kalau berbicara bahas apa, yang namanya tadi itu gak bakal jauh kita bahas tentang real estate. Tapi kalau misalkan masuk ke rumus tema kita hari ini, Bro. Apa tuh? Temanya itu PPKM. PPKM itu apa? Apa coba yang lo tahu tentang PPKM? Kalau yang saya tahu sih PPKM itu pelan-pelan kita mati. Pelan-pelan kita mati. Iya, karena nggak bisa berpenghasilan. Betul sekali. Jadi karena yang biasanya kita ada bisa kerja atau misalkan kita jualan, bisa jualan. Betul. Cuman sekali. kita terbatas sama waktu. Kayak gitu. Tapi PPKM versi lu apa? Kalau PPKM versi gua tuh pelan-pelan meningkat kayak meningkat harusnya gitu sesuai dengan ini apa? Harusnya pelan-pelan kekayaan meningkat. Betul sekali. Jadi tema hari ini itu adalah pelan-pelan kekayaan meningkat. Kenapa kita ambil kayak gitu? Karena kita di sini akan berbicara tentang trading. Betul. Di sini tuh kita akan berbicara tentang bisnis trading. Kenapa sih kok pas di PPKM kita malah jadi meningkat kaya, malah enggak ini? Karena rumus dasarnya itu di trading itu pertama kita bisa melakukan yang namanya jual bisnis tanpa ikatan waktu. Betul. Dan itu kita bisa lakuin di mana aja, Betul. kapan aja, kapanpun, every time lah. Yeah. Pokoknya kita bisa lakuin itu. Yang terpenting apa? Edukasi bisnisnya teman-teman di sini. Dan ini terjadi sekarang. Betul. Di saat orang-orang maaf ya kasarnya di luar sana mereka pada ya lagi kesusahan atau kayak gimana teman-teman kita. Tapi kalau misalnya kita masuk ke rumus apa namanya itu ke ranah dunia bisnis trading, itu gak ada penghalang bro. Betul. Gak ada karena mau kapanpun dan dimanapun kita masih bisa tetap berpenghasilan. Betul sekali. Bisa berpenghasilan. Kita bisa ya. Yuk kita ini boleh dari Mas Iqbal dulu seperti biasa. Itu biasanya pausan dari telepon. Kalau misalkan ada yang iya, kita di sini sambil diskusi seperti biasa. Waktu kita gak banyak bro, katanya kita cuma dikasih waktu 35 menit doang sekarang. Kayak gitu. Sekarang admit. perusahaan itu kita lihat di tempat ini cukup menarik. Harusnya sih ini paling pola-pola yang selalu berulang. Ya, betul sekali. Ini di tempat berapa tuh? 4 ya? Oke. Kalau nggak salah ini betul. So, lu udah kasih garis trend line ke situ. Itu suruh masuk dulu ke situ. Oke, selamat bergabung ya. Betul, selamat bergabung. Sekali lagi PPKM itu tidak merubah kita untuk tidak bisa trading ya. Betul. Sekarang jadi kita bisa trading gitu. Sekali Mas Relizi, kita mau analisanya mau menurut siapa nih? Misalnya, kalau misalkan untuk jangka panjang, betul. Ini masih buat penurunan. Betul, buat penurunan. Bisa ada yang masuk ya. Iya, betul. Ini penurunan bakalan sama. Kalau misalkan masih pakai 17.55 itu untuk penurunan saham, tapi dia tuh masih punya itu untuk ada selalu long term ya. Betul. Berarti dia udah nunggu trennya dong. Betul. Udah. Harusnya kita udah bisa follow Caranya. Cuman untuk harapan saya tadi di kelas udah kasih signal sih dari di 1392 untuk SK-nya bisa di 18785. Sebetulnya 85 itu bisa jadi area buy juga.
Misalkan kalau kita nggak memakai pola itu masih ada banyak sulit. Ya. Prayudya Deanggra ini. Nanti kita sapa-sapa juga ya. Yang dari mana bisa komen di sini. Expansion. Kita cari lagi. Udah terlalu jauh. Ini sih. Ini sih. Sudah ketemu levelnya? Iya. Kalau misalkan berapa ini? 1790 ke tembus, dia ngejar ke 1776 terus kayak gitu ya. Kalau misalkan Udah yang nanya? saya sih berani ambil posisi buy limit. Betul. Kalau Sama. kita buy limit ya 92 92 92 loh. Itu berapa? bisa di area Area buy saya sih 1797 sampai 92 ya. Untuk SL kita bisa pasang di 1785. Untuk TP-nya kita bisa pasang 1811. Jadi kita bulatkan aja. Kayak gini, Ji, menurut lo gimana nih? Oke, gue setuju kalau misalkan dilihat dari apa ini Fibonacci ya. Oke, expansion itu udah dapat ya, levelnya di level berapa tuh si areanya. Oke, coba kalau misalkan kita pakai Bollinger deh. Di Bollinger juga sama. Mungkin sekarang dia lagi mau menuju ke Bollinger Band bawahnya. Lo bisa build situ. Masih bang, polosan lagi. Pasang lo indikator Bollingernya. Sama apa enggak gitu? Karena kan yang bener ini doang. Nah, kalau misalkan ini dia berapa? 4 ya? Betul sekali. Good. Di 4 dia udah ada di apa namanya tuh? Lower band. Ya, udah ada di lower bandnya atau di Bollinger bawahnya. Otomatis itu secara definisi Bollinger tuh itu area buy-nya. Itu area buy ketika dia tidak berhasil nge-break out si Bollinger bawah. Maka dari itu, kalau misalkan padukan dengan Fibonacci tadi yang Mas Iqbal kasih, Betul. nah dan dia udah nemuin levelnya di harga 1792 gitu kan. Ini sama aja. Jadi kalau misalkan kita kasih patokan apa namanya tuh support dan resisten, ya udah itu tuh udah masuk di supportnya. Supportnya di mana? Iya benar, pas banget di sini. Ini. Jadi kalau misalkan berbicara apa namanya itu area ya, area bayarnya tuh di mana? Ya udah sebenarnya di 94 tuh udah masuk ke areanya. Tapi kan kalau misalkan kita berbicara XAUUSD ya, XAUUSD itu ketika 1 poin aja itu udah cuan masalahnya. Iya gitu. Jadi di sini tuh balik lagi ke teman-teman. Maksudnya balik ke teman-teman gimana? Teman-teman kalau misalkan berani sabar dan masih bisa disiplin dan yang lain ya udah kita tunggu aja gitu, tunggu aja di areanya. Kenapa? Biar resiko yang kita apa namanya itu resiko yang kita batasi juga gak terlalu besar gitu. Kalau misalkan kita ambil buy limit di berapa tadi? 1792 dengan SL di berapa? 85 ya? Dan take profit di 1905 ya? 12. 12 itu jauh banget sini dong resisten itunya. Ini. Enggak, harusnya lu agak ya di situ juga bisa. Tapi kalau misalnya ini 1810 harusnya. Lu 12. kasih TP1 TP2 aja ya. Oh. Jadi kalau misalkan mau sih kalau saya pribadi untuk take profitnya bisa di pertama 1805, 92 ke 05, 8, 9, 10, 11, 12 udah 13 poin brother. Udah 1.300.000. Nah, itu bisa ya. 1805 untuk take profitnya. Dan kalau misalkan pengen TP jauh nih, pengen long term atau kayak gimana, itu bisa di 1812 karena kalau misalkan harga SAU tidak berhasil menembus support yang sekarang, ini final ya, kayak seolah-olah nggak berhasil nge-breakout, dia pasti up gitu. Tapi kalau misalkan dia nembus, ya udah pola HNS-nya jadi. Masih tahu masing apa itu HNS? Dia ini. Nah, itu trendline good. Nah ini nih, Pasang di situ. kenapa tadi saya ngasih TP di 12 ini? Tuh. Karena dia bakalan juga di trennya Iya. 2000. Nah, kenapa saya pasang buy limit di 92? Karena kita lihat di sini nih. Nah, di sini ada yang namanya RR. Kalau nggak
yang asalnya resisten sekarang menjadi support. Nah, di sini ini kan resistennya Betul. Cuman di sekarang udah nggak jadi resisten lagi. Udah kita dapat area rantai ini. Udah kita kulik dulu sini biar orang pada tahu. Di sini masih belum. Nih untuk yang baru masuk ya bisa dilihat di ini udah yang nanya juga tadi kita jawab. Buy limit XAUSD Ya. di 17.992 dengan take profit satunya setuju ya tadi 1805 itu tuh 1805 tuh bisa di BB atas ke BB tengah di middle 1805 dan take profit 2 nya bisa pakai yang masih tadi yang jauh ini 13 ya udah TP2 mana? agak 18, 12. Ini kalau misalkan kita lihat SL dulu ya, sorry. SL 17, 85. Ini kalau misalkan kita lihat dari saja signal yang sekarang itu ini benar-benar buat banget ya kenapa? Karena kayak tadi itu sekarang kita ambil buy limit di 92. Kalau misalkan SL-nya di 85 itu cuma 7 poin doang. Setuju gak? betul 7 poin doang. 7 poin doang Dan untuk take mendapatkan berapa tuh? 92 ke 05 berarti 13 ya 13. untuk mendapatkan 1.300.000 ya 1.300.000. betul kalau misalkan pakai lot terkecil Terkecil 0,10. Oke, itu ada yang nanya, bisa kita lihat dulu atas. Di Dimex kenapa balance-nya di 10.000 ya Master? Banyak tuh kan di luar sana balance di bawah itu yang menjadi perbedaannya dengan broker lain apa? Kalau misalkan ditanya kenapa di Dimex di balance 10.000, pertama buat ketahanan dana kita juga. Toh ini tuh berbicaranya kita tuh beda ya antara modal sama deposit gitu. betul Jadi gini, kalau misalkan kita berbicara modal, oke, kita punya modal Mas Iqbal 100.000, Ya. Mas Iqbal misalkan bikin rumah makan, itu modal Mas Iqbal. Habis segitu dan dikembalinya dari rumah makan tersebut. Ketika konsumen Mas Iqbal banyak ya udah, tapi ketika konsumen Mas Iqbal ganda itu lossnya Mas Iqbal. Nah, kalau kita berbicara deposit di sini 100 juta kita trading dengan balance 100 juta, ada yang namanya itu apa? Biar ketahanan apa tuh? Biar kita bisa kuat di ketahanan dananya. Jadi kalau misalkan ada bahasanya itu ke bawah floating dan lain-lain, ya udah kita nyaman. Otomatis ke psikologi trading kita pun tenang gitu. Kita toh uang kita gak hilang, uang kita tetap stay di akun kita. Permasalahannya itu yang penting kita tahu batasan resikonya di mana. Beda halnya ketika kita punya balance misalkan anggap cuma 20 juta doang dan sekarang kita posisi sahur di harga berapa terus ke bawah floating kita terduga. Alhasil apa? Masuklah ke ranah psikologi itu. betul Sama kita tuh di cut loss kan, misalkan di cut loss 2 juta, ternyata si harga tuh naik lagi. Nah kadang-kadang banyak hal seperti itu. Jadi di sini tuh kalau berbicara kenapa balance kita standarnya di $10.000, kalau mungkin buat teman-teman yang apa yang di luar sana yang ada beberapa di sini member ya, yang udah masuk ke private position di edukasi center dan lain-lain, mereka pada nyaman. Kenapa? Ya tadi itu ke bawah floating baru beberapa dolar gak masalah, karena ketahanan dana kitanya kuat dan kita punya plan yang baru gitu. Ya, sebab ini ada yang gitu. Mbak Sela ya? Iya, Mbak Sela dari mana ya, Mbak Sela? Jadi kalau misalkan berbicara tadi balik lagi ke tradernya sih, kesiapannya di berapa? Mas Rajib nakal nih, coret-coret nih Mas Rajib nih. Siapa Rajib? Gak tahu. Lu tau dari mana? Ini ada namanya. Cari yang nanya tuh. Apa? Mister, mau nanya apa sih yang dimaksud Bullish Angel Pin dan Dragon Fiber itu kuatin dong? Kasih jawab. Kalau misalkan bullish itu berarti itu bakalan ada kenaikan yang awalnya dia dari tren turun, tren turun, dia bakalan ada pola pembalikan untuk menjadi yang naik. Betul. Kayak gitu. Kalau misalkan Dragonfly Doji itu untuk indikasi betul sama itu untuk cuman beda ininya doang apa sih bentuknya juga. Cuman ketika ada kayak gitu itu bisa indikasi untuk momen kita signal betul tapi kita harus tunggu dulu dengan yang namanya candle konfirmasi. Seperti apa Master candle konfirmasi itu? Mungkin kita jawab di
season selanjutnya. Betul, season selanjutnya Ya, strategi scalping. strategi scalping. Ada sih yang baik buat Kalau berbicara strategi scalping, pertama kita harus tahu time frame yang kita gunain dulu. Itu Betul. pertama. Karena kalau berbicara scalping kan berarti itu kita trading secara cepat. betul. Dan tentunya kalau misalkan scalping, kita harus benar-benar mantau si chartnya biar gak ketinggalan. Biasanya pakainya di berapa? Di M15 ya? Betul, Atau 15, paling besarnya di M30 ya? M15 bisa, M5 kayak gitu malah bisa juga. Nah, dari situ kita lihat analisa si pola kanalnya kayak gimana di M15. Dan kalau misalkan di SAU untuk scalping, kita jangan Tadi gede-gede bayi ya. harganya berapa? Bisa 3 poinan ya rata-rata. SL-nya berapa 3 tadi? poin, 2 poin. Jadi balik lagi ke masnya kalau misalnya Mas Haris, oke gue tipikal scalper nih dan gue banyak waktu, otomatis jangan pernah pasangnya scalp. Beraninya apa? Kalau scalping itu berani cut loss, berani cut profit, udah selesai. Dengan sistem apa tadi? Ya, tadi time frame-nya dikecilin, ya udah kita udah siap dan resikonya gas. Karena apa? Karena takutnya SL Hunter kebanyakan gitu kalau pasang SL. Tuh, jadi scalping boleh gitu. Strateginya apa? Kalau pakai indikator Bollinger juga bisa, pivot point bisa, tapi lebih Dalam ke tas dan tas. Lu jelasin aja tentang ya, Oke. orang-orang pada betul. Kalau buy limit itu gimana nanti saya? Kalau buy limit itu gimana ya? Nanti hasilnya gimana? Buy limit itu ini kita pending order ya. betul. Pending order di mana kalau misalkan kita tuh memesan harga saya betul rendah mungkin. serendah mungkin yang belum terjadi. Jadi ketika misalkan buy limit kita kena, otomatis kita udah masuk pasar gitu, udah masuk transaksi dan di sini apa ya udah kita tinggal tunggu aja hasilnya kena TP atau kena SL. Kalau TP ya udah kita profit, SL berarti kita rugi. Maaf ya, SL tuh bukan aib gitu. Kebanyakan Betul. orang tuh gak siap dengan kerugian mas. Betul, pasti. Kebanyakan orang tuh, aduh saya takut rugi, Kalau misalnya berbicara sama pembisnis di luar sana nih, kalau misalnya berbicara itu Ya. rugi tuh kewajiban bilangnya. Betul. Ketika kita profit itu tuh bonus. Jadi kalau misalnya pengen bisnis tuh, ya lo harus siap dengan kerugiannya. Betul. Nah, jadi Yang pertama harus mindset itu juga sama ya, gitu kan. teman-teman kami yaitu siap gak sama kerugian. Betul Itu sekali. paling awal. Tuh. Dan yang paling mudah ya di trading itu mudahnya masuk marketnya mudah. Betul. Untuk keluarnya itu yang susah. Itu PR banget ya. Ya kebanyakan sih yang kayak gitu. Dia masuk market nih misalkan asal sell, buy. Dia kebingungan. Kapan ya gua keluar marketnya kayak gitu. Kita bahas Bollinger Band ya. Oh. Mas Haris kalau misalkan mau belajar, Mas Haris dari mana nih? Datang aja Mas Haris ke IDMEC di Bandung, deket kok. Betul. Nah itu betul sekali kalau misalnya pengen belajar tentang edukasi trading, kita terbuka ya. Kebanyakan orang di luar sana pada nanya gini bro, untuk belajar trading di IDMEC bayarnya berapa? Lu Iya. jelasin bayar gak sih kita? Padahal kan gratis di sini tuh. Dari kita gratis, jadi Yang mau aja sebetulnya. Betul. Kalau misalkan gratis, kalau misalkan kalian nggak mau pun ya nggak bakalan. Gua bingung tuh, kan di luaran sana tuh masih ada tuh Ya. yang edukasi berbayar yang kayak gitu. betul. Tapi mereka tuh rame. Tapi kenapa kita yang gratis, Gratis. jadi manfaat? Jadi bukan kira sih mungkin mereka Mungkin belum tahu deh ya kayaknya. betul sih. Karena kebanyakan yang belajar edukasi tentang trading forex ini Hmm. berbayar biasanya bro. Ada yang 15 juta. Emang dan itu 3 terjadi. bulan. Betul. Kalau di Banget sini ya. kan, iya. Kalau di sini kan gratis, Betul sekali. tinggal bawa aja. Betul. Kayak gitu. Ini udah masuk ke area buy ya, yang Iya, tadi ini kita udah. bilang di BB bawah ya. Oke, kita bahas Mas Iqbal yang Bollinger Band. Kenapa saya udah bilang di area buy-nya? Pertama berbicara indikator Bollinger Band di sini terdiri dari 3 garis. Ini bisa disebut kita upper band atau garis atasnya, dan di sini ada middle band, garis tengahnya, dan di sini tuh ada lower band, garis bawahnya. Nah, kalau misalkan garis atas itu tujuannya untuk apa? Yaitu bisa dibilang resisten kita. Ini resisten kita dan ini support kita. Nah, simple sekali teman-teman untuk misalkan kita masuk ke area Bollinger Band kayak gimana. Berarti kan secara indikator semuanya sama gitu. Indikator tuh punya tujuan tersendiri. Nah, yang kita harus kasih tahu apa? Kesimpulan dari indikator yang kita ketahuin. Nah, di sini definisi Bollinger Band itu apa? Mencari momen dan exit point-nya kayak gimana. Lagi nih, kalau misalkan harga nih ya, kayak gini Mas Iqbal. Nih, harga ada di area resisten kayak gini. Ini kan udah beberapa kali nih resisten kayak gini. Ini kita tandain. Nah, ini adalah harga untuk kita cocok untuk momen sell. Kayak gitu. Kenapa sell? Karena tadi saya bilang ketika misalkan harga ini ada di upper band itu adalah sebagai resisten. Sedangkan definisi jual beli itu kita ngebeli di harga terendah
ngejual di harga tertinggi, Betul gitu kan? sekali, betul. Nah, sekarang harga tuh lagi ada di harga tertingginya nih, yang harus kita lakuin apa? Ya udah kita jual sekarang gitu kan. Kita sell, otomatis apa nggak turun nggak? Ya udah turun, dengan take profitnya mana, gitu kan? Kalau bisa pakai take profit ya udah take profit ininya di middle band. Kalau berbicara Bollinger Band, berarti kan ini sell nih, kita sell di berapa nih? 18.20 kan? Dia turun ke sini berapa tuh? 18.15 berapa poin masih bang? 5 poin ya? Nah 5 poin berarti kalau 0 ke 10 500.000 ya. Nah kayak gitu, simple gak? Simple. Nah di sini kan turun. Biasanya skip. Nah gini kan. Biasanya kalau misalkan udah turun kayak gini, karena kita di sini TP-nya tadi di middle band, TP gak? TP dong. Oh, nyatanya ternyata ini malah terus-terusan tembus ke sini. Kita boleh sell lagi gak? Pada dasarnya boleh. Tadi karena apa? Tujuan terjauhnya itu di upper lower band. Di lower band kayak gitu. Dulu banyak yang mau masuk nih ternyata. Emilia Pekanbaru. Nanti kita sapa ya di sini bareng-bareng. Hai Emilia, Sandi, Putri, Sandi, kita lanjut. Nah, di sini dan buy-nya tuh di mana sih? Buy-nya itu ketika si harga ada di lower band kayak tadi ini. Ini kan dia ada di lower nih. Kenapa kita ambil buy limit? Karena itu kita biar bicaranya area. Sedangkan area kita tadi di 97 sampai 90-an ya. Dan kita ambil buy limitnya di 92. Kenapa? Karena biar lembah banget gitu. Tujuannya itu. Biar harganya murah dan resikonya kecil banget. Betul sekali kayak gitu. Tapi kalau misalnya berbicara buy now tadi boleh gak? Boleh banget. Kenapa? Karena dia ada di lower bandnya. Coba kalau misalnya tadi kita buy di sini di 94 ya, 93, sekarang udah mau ke 97. Ini udah $30, $40. Betul, kita menggunakan lot terkecil. Kita ngobrol doang udah $40 gitu kan di trading tuh. Jadi cara penggunaan Bollinger Band itu apa? Saya simpulkan lagi sekali lagi. Sell ketika ada di resisten atau ada di apa namanya itu? Di upper band, buy ketika ada di lower band. Tujuannya kemana take profitnya? Middle band. Betul, di atas middle band, di bawah middle band. Oh ternyata tembus, boleh sell gak? Boleh. Oh dari buyer ternyata tembus, boleh sell gak? Boleh. Kayak sekarang gini, misalkan sekarang dia ada di di lower mau ke middle kan, take profit di sini misal di 17.99. Dari sini ketembus nih, dia bikin candlestick baru di H1 ya. Di sini tujuannya kemana? Ya udah ke sini ke 18.04 gitu. Take profit kita di situ. Jadi penggunaan Bollinger itu sangat gampang sekali teman-teman. Simple sekali. Terutama yang suka scalping enak banget. Iya, yang tadi bisa ngomong scalping, buy sell-nya bakal kena karena itu pantulan banget. Tapi di sini tuh jeleknya kadang-kadang suka ada apa namanya itu yang keluar gitu loh, Mas Iqbal. Iya. Nih kayak gini kan. Nah, Mas kalau misalkan ada kayak gini gimana? Gimana tuh? Nah, kalau misalkan ada yang kayak gini, ya udah, tetap kita wait and see. Kita sabar dulu, jangan buru-buru. Toh market tuh gak bakal kemana-mana. Kata Mas Iqbal tadi apa? Masuk market tuh gampang ya? Gampang banget. Cuman keluar marketnya itu yang susah. Jadi harus kita lakukan apa? Ya udah, wait and see. Ketika dia masuk lagi ke area Bollinger, ini kayak gini, ya udah kita bisa ambil sell-nya. Tapi kita tunggu candle konfirmasinya gitu. Itu sih kalau untuk Bollinger Band secara simpelnya. Bagi yang gak jelas tuh gimana bisa ditanyain ya di sini. Tuh nanti kita kontak-kontak deh. Ini udah banyak banget yang nanya masih Bang. Apa proses atau alurnya untuk menjadi member di Dilik gimana ya? Dari mulai kita sesudah belajar akun demo apa yang harus kita lakukan? Terus gini Master, apakah bisa nih kita deposit dulu tapi sambil belajar maksudnya? Aku tahu jawabannya. Kalau misalkan berbicara nih ya Basela, proses belajarnya kayak gimana, terus gimana kita deposit dulu, bisa deposit dulu. Justru itu bagus. Gini loh, bisnis yang harus kita siapkan tuh ilmunya. Betul. Bukan masalah kita, oke, gue mau pengen masuk bisnis tapi gue gak tahu ilmunya. Alhasil apa? Uang sebesar apapun, ketika kita gak tahu edukasi bisnis ya udah, insya Allah bangkrut. Ya habis. Logikanya gitu ya. Kalau bukan terlalu orang yang punya nasi padang dia gak bisa bikin nasi padangnya dan gak enak ya udah bangkrut, gak bakal ada orang yang beli. Termasuk di dunia trading. Jadi ketika Basela punya modal terus Basela pengen masuk dulu, itu bagus banget. Kenapa? Karena nanti Basela bakal masuk ke grup apa aja sih? Betul, jadi langsung Basela masuk ke grup edukasi ya, edukasi privat kelas yang sama 3 bulan, itu grup signalnya juga ya. Betul, grup official sama grup masuk ke 3 grup ya? Iya, langsung masuk ke 3 grup. Betul. Kayak gitu. Dan di situ saya pengen akun demo dulu, boleh banget. Justru ini sebagusnya kayak gitu. Kalau misalkan dengan cara kerjanya di Dimek misalkan sesuai nih, Baselanya nggak sesuai, itu bisa diambil lagi. Uang Mbak masih tinggal di WD. Betul. Kasarnya tinggal diambil aja. Tinggal diambil lagi. Kenapa? Karena ya agak mana? Iya, toh nggak ada pengurangan apa-apa.
Gak ada. Kalau misalkan depositnya 100 juta karena Mbak selanya nggak cocok, merasa nggak cocok di sini. Gak paham nih trading, aku susah ini. Aku gak mau bisnis ke trading, aku pengen ambil, boleh gak? Boleh banget. Boleh. Itu Dan itu tetap jumlahnya 100 juta. tidak berkurang. Tidak Gitu. berkurang. Jadi kecuali saya udah ngerti dan udah paham di demo dan saya udah masuk ke akun dulu, tinggal ganti akunnya aja jadi ke akun dulu, deposit udah, Betul. masuk grup udah, paham udah, yuk follow signalnya, ikutin edukasinya, kita profit bareng-bareng, itu baru bisnis. Ini Basel pemikirannya keren banget, baru saya nemuin kayak gini, bagus. Apa katanya? Ada yang lain matiin dong. Artinya kalau saya join sama Didimek gak perlu ribet buat menganalisa fundamental. Betul. Secara kasarnya kayak gitu. Iya. Kenapa? Karena untuk teknikal dan fundamental kita ada beberapa Nggak area ada, di sini. betul. Yang harus investor lakukan tuh apa? Ya udah tinggal follow signalnya aja. Tapi Betul. apa Mas Iqbal? Ketika orang tuh pengen tahu edukasinya ya Betul. harus mau belajar. Betul. Nah itu sih. Karena kalau misalkan kita ngandelin orang terus, sayang. Kenapa nggak dimanfaatin ya? Betul. Kan di sini tuh ada edukasinya manfaatin. Toh kalau misalkan Mas Harisnya bisa sendiri, enak kan? Nggak harus nunggu misalkan nunggu mentor ngasih signal. Kalau bisa sendiri, ngapain harus nunggu ya? Betul. Betul kayak gitu. Jadi sekali lagi saya tekankan edukasinya dulu gitu, kayak gitu ya. Iya, edukasi itu penting. Edukasi bisnis itu apapun itu penting banget gitu. Sayang sekali kayak limitnya tidak tersentuh guys. Iya, kan kali kita bilang area buy brother, dan untuk pertama kalinya kita gagal. Terus Belum sih, belum tentu ya. Soalnya kan market itu 24 jam. Pasang aja buy limitnya. Pasang aja buy limitnya di situ. Enggak apa-apa. ikutin. Iya. Kalau misalkan belum yakin bisa di follow di akun demo masing-masing. Kalau misalkan nggak tahu caranya, boleh tuh hubungi kita yang Betul. di number nanti ditulis sama Mas Religi. Betul sekali. Ada yang dari mana aja nih? Yang ngomong ini dari mana aja nih? Oh ini masih ada nih. Artinya kalau saya join sama Didimek gak perlu ribet buat mengenal orang ya. Ada biaya tambahan tidak kalau buat edukasinya? Enggak. Sekali lagi benar-benar gratis, free. Kita free edukasi, gak ada yang namanya harus bayar dulu nih 15 juta terus di edukasi apa namanya itu selama 1 bulan kagak, gak kayak gitu. Nggak ada di sini. Tuh. Mas Rajab maaf loncet. Ya Mas Rajab gak apa-apa. Ngomong ini dari mana aja ya? Tuh. Nih ada apa sih dulu? Kenapa sih Didimek memberikan edukasi gratis? Alasannya kenapa? Apa ya kalau bisa ditanya alasannya kenapa? Karena itu udah dari visi misi dari kita. Betul. Bahwasanya si Dari pemilik owner ya, si pemiliknya itu berpikir bahwasanya trading tuh biar terkenal di luar sana gitu. Bahwa stigma dari trading tuh apa sih yang asalnya jelek-jelek kita ubah di sini. Bahwa di trading itu bisa menghasilkan. Faktanya iya gak? Ya iya. Makanya Intinya kita pengen bermanfaat sih. iya, tujuannya biar kita bisa bermanfaat buat orang lain juga ya itu. Yang penting apa? Ya udah siapin modalnya. Kenapa sih bisnis harus pakai modal Mas Iqbal? Banyak orang yang kayak gitu. Kenapa coba? Ya kalau misalnya nggak pakai modal lu mau berpenghasilan apa? Itu soalnya banyak banget orang di luar sana yang nanya kayak gitu. Kenapa sih harus pakai modal? Tapi bedain modal sama balance. Ya, deposit. Apa tuh bedanya? Misal Apa tuh? deposit sama Modal ya. modal. Iya, yang tadi saya bilang ketika berbicara bedanya deposit sama modal kayak gini nih. Gimana? Kita deposit ke bank, gitu kan? Betul. Uang kita stay malah ada bunga yang untuk kita menambahkan kan. Betul. Jangan hilang nih. Nah, kalau berbicara modal dalam hal bisnis gitu kan. Modal tuh itu bisa berkurang, bisa bertambah. Betul. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan, gue pengen bisnis nih pakai modal untuk buka kedai kopi, otomatis si asalnya uang kita ubah jadi tempat gitu. Betul. Nah, di Didimek itu maksudnya karena apa sih kok bisa bilang modal sama deposit? Dua-duanya, brother. Betul. Tergantung kita ngejalaninnya gimana. Betul. Misal nih, gue pengen deposit ke broker, ya udah, dan lu gak tradingin, itu jadinya deposit. Tapi Deposit, bedanya itu gak bertambah. Betul. Nah, kenapa berbicara di sini tuh Berarti bisnis? nabung ya? Betul. Di sini berbicara bisnis trading, si uang kita tuh bisnis kan, tapi enggak hilang gitu. Dalam gak hilang tuh dalam artian ketika lu gak masuk market, uang lu stay. Betul. Dan lu bisa ambil kapan aja gitu. Dan Kapanpun gitu, enggak kalau di bank kan ada limit, batasan waktu. waktu, kan aja kan kalau misalnya. Kalau di kita kagak. Mas Iqbal masuk hari ini atau teman-teman masuk hari ini, besoknya mau ada sore lah ya. Sekarang nih masuk nih misal jam 3 gitu ya. Jam 5 atau setengah 5 tuh ada kebutuhan ya. Mendadak pengen nikah. Oh pengen nikah gimana? Mau diambil bisa gak? Bisa banget. Bisa. Wah bisa banget. Mantap. Ya itu maksudnya.
Tapi kalau misalnya gue pengen bertambah nih di trading, mau gue bisniskan, ya udah tinggal gas, pahami edukasinya, ikutin signalnya, selesai gitu. Toh kalau misalkan belum berani open posisi di akun real, toh kita ada demo. Ada akun demonya. Kayak gitu. Ini Basela apa? Ini banyak banget nih yang masuk. Berarti modal ini kalau 10.000 buat modal kita pure ya, Master, gak ada potongan tuh ya. Sekali lagi saya tekankan di sini religi dan Iqbal kita berbicara. Sampai Mas Rel gak ada potongan, ngegas gitu. Gak ada potongan sama sekali. Yakin Insya Allah, alhamdulillah. Karena banyak orang yang percaya di sana. Mungkin kalau misalnya Wedo ada potongan gak sih? Tuh. Ada banyak gak sih? Yang saya tahu di yang lain ada potongan. Saya gak tahu ya, soalnya saya gak berbicara broker lain. Cuman yang saya rasain di sini gak sama sekali. Ketika Basela misalkan nge-WD di $100, ya udah yang keluar $100. Nge-WD di $100, dan minimal penarikan di sini itu $1. Betul, $1 tuh bisa. Misal pengen beli nasi padang, lupa gak ini. WD dulu aja deh. Tapi ada akun. WD aja deh kayak gitu kan. Spread dan biaya swapnya berapa Master? Mas Iqbal, spreadnya berapa? Spreadnya mulai dari 1,8. Untuk SAU USD 0,4 20 pips. Iya. Untuk swapnya ada yang plus, ada yang minus, Mas. Betul. Tergantung ini kitanya. Iya. Tapi di Demek tuh kita lebih menekankan intraday kan. Kalau misalkan intraday kan kita harian, jadi setiap harinya kita pilih posisi. Misal sekarang hari Rabu. Ya udah nanti malam tuh jam 8 jam 9 tuh mau gak mau kita bakal pilih posisi, entah itu profit, entah itu loss. Jadi selalu gak ada swap. Kalaupun misalkan ada, palingan kita satu harian ya. Floating dan ininya nginepnya gitu satu harian. Gitu. Ya, Mas Prayuda ini dari mana ya sama Basela? Swipe plus maksudnya gimana? Itu nggak ada swipe. Kalau misalkan swipe plus itu, jadi si pihak broker yang membayar masnya. Kalau misalkan yang swipe-nya minus, ya masnya yang membayar ke si brokernya kayak gitu. Saya sudah gabung beberapa broker, tapi kelas edukasinya berbayar. Kalau di Demek kelas edukasinya gratis, keren banget. Keren banget sih. Pak Haris. Ya gimana ya? Ya itu yang terjadi gitu. Kita nggak ada bayar-bayar, yang harus kalian siapkan itu apa? Modal, bagaimana sih deposit kalian gitu kan? Siapkan modal tradingnya. Kenapa? Karena itu buat diri teman-teman juga kan. Atau itu maksudnya ke teman-teman juga. Maksudnya buat balance akun kita juga, buat trading kita juga. Edukasi gratis kayak saya bilang. Kenapa sih sama gratis? Aneh bukan sih? Selain sprint, apakah ada komisi? Tentu. Kasih tahu berapa komisinya? Untuk komisi itu kita di 0,10 $5. $5 0,10 di $5 segitu Mbak Elena. Mbak Elena dari mana tuh? Gak tau nih, Mbak Elena, Sensprint apa ada sih? Ada. Master, mau tanya nih, yang jadi keunggulan di Demek dibandingkan dengan broker lainnya apa ya? Soalnya saya masih awam. Kalau misalnya ditanya keunggulan, kayak tadi aja, Pak Haris bilang, saya masuk ke broker lain, edukasinya berbayar. Terus kadang-kadang nggak ada edukasi, terus kadang-kadang nggak ada bimbingan. Kalau misalkan Mas Jayan ini ya mau tahu, lihat di Demek Official podcast ya. Waktu itu kita undang salah satu member di Demek yang dulunya bekas member lain. Kalau misalnya mau perbandingan gitu ya, dan gitu kita berbicaranya fakta berbeda banget. Kalau saya bilang di sini yang jadi keunggulan apa? Kita edukasi. Betul, edukasi. Kita pusat edukasi terbesar di Indonesia. Pertama itu, yang keduanya kita support member 24 jam. Dan WD kita 5 sampai 6 menit. Bisa tanya ke Pak Husnul di sini sama Mas Amir yang udah sering WD, mungkin ada. Oh iya tuh Mas Amir ada tuh. Mas Amir ya sering WD itu. Oh Mas Amir, Pak Husnul ada gak? Mas Imam tuh udah berapa kali WD ada di sini. Kita lihat ya. Siapa lagi? Dia udah jago banget. Udah jago trading juga dia, dari yang gak bisa kan jadi bisa. Udah menemukan pola-pola kupu-kupu. Mantap. Udah valid dia, kitanya udah valid, ya harus nanya ke mentor dulu. Saya mau sell nih, boleh gak? Boleh. Tapi Mas Imam gak gitu. Iya. Biasanya susah. Jadi audio ini. Kalau saya jauh dari kantor di Demek, gimana Master? Gak bisa offline berarti belajarnya? Kan kalem. Sekarang udah zamannya media sosial. Siapa? Prayuda. Kita bisa pakai YouTube. Ya, ada edukasi di YouTube, ada webinar juga kayak gini. Ada di Facebook juga ya. Pokoknya yang memainkan online kita ada di sini. Malah yang di privat juga ada emang nggak langsung ketemu. Jadi offline itu khusus orang-orang yang sekiranya mau ke kantor gitu. Yang benar-benar pengen ini kayak Mbak Silvi tuh yang dari Tangerang ya. Betul. Tapi kalau misalkan kita mau main ke Surabaya juga bisa. Betul. Emang mau ke Surabaya? Ke Surabaya. Saya Surabaya. Siapa? Oh, waduh jauh juga ya. Gak apa-apa, tapi bisa. Tapi kita nunggu
COVID-nya reda dulu ya. Betul. Biasanya sekali. kita adakan seminar Waktu itu seminar di Surabaya, Di Surabaya. Mbak Freda ikut nggak? kayaknya enggak. Ada waktu itu kita seminar di Surabaya. Surabaya. Jadi kalau misalnya untuk edukasi kayak gimana? Pertama kita bisa lewat kayak gini, Zoom, terus nanti masuk ke grup edukasi di DMAC, itu nanti ada grup WA-nya, dan di situ semua member, all member khususnya masuk ke situ, dan di situ nanti belajar bareng-bareng gitu. Atau mau datang ke kantor langsung boleh, kayak sekarang tuh banget di atas ya. Iya ini aja nih, saya suka lihat di Master sinyal dari Miss Stanley Professors, emang benar Master. Kalau bicara benar atau enggaknya, mending rasain langsung deh menurut saya. Asli deh, ini Mas serius. Cobain aja, Jadi, atau gimana ya? bener, Ya udah sih. jadi biar lu yang ngerasain sendiri gitu. Iya. Jangan katanya Kalau kita ngomong ya kita bilang benar, ya benar. benar karena kita ngerasain. Karena kita ngerasain. Takutnya kalau kita yang ngomong nggak Bener percaya. rasain jadi. Makanya Gini percaya. Mas Aris, masuk misalkan ke DMAC, deposit 100 juta, masuk ke grup Bu Chenli, jangan trading di akun real. Karena Betul. takutnya rugi kan? Ya, Di demo, ikutin Demo signalnya aja. kalau bisa profit, itu faktanya. betul. Yang ngomongin kita bener dong. Betul. Kayak gitu Mas Aris. Misalkan gak sesuai WD lagi, boleh hajar aja WD, itu uangnya. Gitu. Ya, di Jogja ada cabang Paling kita. ya Jogja ada, Reda di Jogja. Di sana kita ada Jogja, Pekanbaru sama Makassar ya. Ada rekan kita juga di Jogja. Tuh, jadikan gitu juga. Terus nanti, tapi banyak juga ya ternyata di sini. Ini dari mana aja sih? Kalau boleh tahu? Buy limit kita gak kena, brother. Kenapa lu gak buy no aja? Yang di Masjid Cali lagi nge-buy ya? Kita lagi pada mulai. Yang pada running ya? Betul. Lucu ya. Bisa lihat. Duh, Mas Iqbal lagi cair nih. Boleh liatin nggak? Boleh. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ada biru-biru, baiknya. Kayak gitu. Itulah trading gitu. Gimana, ada yang mau ditanyain lagi? Buat Masih ada yang masuk ke padahal mau iya. Oh, besok jangan lupa saksikan podcast kita ya. Iya, Jam 4 sore. Live Zoom ya, YouTube lah. YouTube di YouTube ya. Nanya lagi. Handicap terus ya Mas Haris. Kayaknya Mas Haris Trader deh lagi kayaknya. trading di mana nih? Mas Haris dari mana? Kalau head web dong, ini udah masuk ke chart pattern dong. Ya, Belum bang. Sekali lagi kalau misalnya pengen belajar, yuk kita belajar di sini bareng-bareng. Karena kita di sini di ini sama waktu juga ya. Karena gak bisa lama. Pokoknya kalau misalnya pengen puas ya kesini aja. Kalau misalkan kita ngebahas di sini tentang Elliot Web, gak bakalan selesai. Betul sekali, kayak gitu. Aku lagi ngumpulin dana buat trading begini. Siapa? Emang awalnya sekarang lagi trading di mana? Apalagi belajar aja? Apalagi gimana, Mas Haris? Udah ada Mas Rajab juga nih. Mas Rajab dari mana nih? Mbak Elena dari mana? Emilia, Dita, Kim, Pratama, Ridwan, ini Kim. Bedanya cepat gak Master? Ini masih nanyain cepat atau enggak. Gimana cara ngebuktiinnya? Ini ada Mas Amir barusan jawab di komen di. Nah, ada tuh mantap WD. Ya, nah itu salah satu member. Mas Amir kasih Mas jawab. Amir, Kasih jawaban. kasih nomor Mas Amir dan bukti bahwa Mas Amir pernah melakukan WD di Dan sini. cepet banget. Jangan Mas Betul. Amir, Pak Husnul juga kalau ada di Betul. sini. Mana ya? Pak Husnul ada gak sih? Paus dulu. DP minimal berapa? Untuk Kita idealnya di 10.000 Betul. biar bisa masuk ke 10. Jadi gini, teman-teman. Ada 3 grup di DMAC itu. Apa namanya itu? 3 grup. Pertama, ada grup privat Musik Chenli. Kedua, ada grup privat kelas ya. Betul. Yang ketiganya ada grup official. Official. Nah, bedanya tuh apa? Official tuh ini semua member masuk ke situ. Betul. Di balance berapapun. Betul. Itu kalau official. Nah, kalau misalkan kelas sama privat itu harus di 10.000 ke atas. Itu Jadi khusus akun-akun yang 10.000 Ya, 10.000 ke atas, 100 juta, 200 juta itu masuk di situ. Jadi kalau misalkan banyak deposit di 100 juta, berarti masuk ke semua grup. Betul. Tapi kalau misalkan di bawah 100 juta, berarti masuk ke official aja. Betul. Bedanya apa ya?
nggak ada bedanya sih, cuma lebih ke ya secara apa namanya itu secara edukasi gak terlalu ini. Karena di kelas itu nanti 3 bulan belajar bakal dapat sertifikat, e-book sama handbook juga ya. Kayak gitu. Tapi kalau di official enggak, tapi untuk edukasinya dapat untuk pembelajaran yang lain-lainnya. Gitu. Cuman bedanya dikhususkan. Untuk apa 10.000 belum tahu. Maksudnya $10.000 ya, bukan $10.000. Iya. Ya untuk tadi maksudnya masuk ke grup apa namanya itu privat. Karena apa? Karena ketahanan upload. Karena di privat proses itu pertama sistemnya averaging ya. Averaging. Terus Dan sinyalnya itu bisa lebih dari 7 ya, 4, 7 dan lain kayak gitu. Itu. Jadi untuk ketahanan akun yang harus benar-benar yang di bawah 10.000 itu cukup khawatir ya. Khawatir banget. Karena sinyal yang keluar juga banyak. Jadi kalau misalkan balance-nya di bawah itu, ya paling bisa follow, cuman dipilih-pilih. Jadi nggak bisa semua follow kayak gitu. Lebih ke psikologi sih kalau menurut saya tuh kayak kurang gimana gitu. Kurang nyaman aja, floating dikit. Takut. Kalau averaging belum ada sistem ya. Kalau averaging berarti belum ada sistem ya. Bukan belum ada sistem, tapi kita punya plan. Lebih tepatnya gitu. Gini loh. Untuk masuk pasar tuh kata Mas Iqbal tadi gampang banget. Tapi untuk ngebuat plannya itu loh yang gak gampang. Kalau masuk pasar itu sekarang kita asal-asalan, oke gua buy sell bisa gak? Bisa. Cuman permasalahannya itu ketika kita masuk pasar tuh kan kita inginnya itu profit, ya gak sih? Betul. Tapi permasalahannya itu kita tuh di sini gak bisa segampang itu. Makanya perlu edukasi, perlu namanya itu plan trading. Ketika kita udah punya plan dan kita udah punya satu momen, misalkan oke, momennya itu sekarang buy. Kenapa buy? Karena ada di supportnya. Dan kita harus kasih batasan resiko bagi yang mau pasang. Dan kita berpikirnya, oh saya mau averaging aja karena ketahanan akun saya kuat, karena ini masih bisa nembus ke support selanjutnya. Averaging keduanya di mana? Nah itu diususkan averaging tuh kayak gitu. Jadi ketika si harganya naik, ya udah dia bakalan bisa BEP kalau bisa harus cut profit dan dia malah bisa lebih double. Gitu, Mbak Elena. Kenapa depodemi itu besar-besar nggak kayak brokernya? Ini masih aja nanya, Pak Aris. Tadi saya udah jawab besar 10.000 buat ketahanan dana juga dan buat yang lain-lainnya. Ngaruh ke psikologi juga. Itu tergantung sih. Itu maksudnya kalau misalkan nggak suka averaging bisa kita dipasang aplikasi pasang SL. Iya, gimana sih Bang? Itu katanya ribet banget, cuma trading pakai feeling, bukan pakai feeling, Bang. Nah, ini balik lagi kalau misalkan mbaknya nggak suka sama feeling averaging, ya gampang nggak usah ikutin kelas itu ya. Karena kita juga setiap ngasih signal itu ada TP dan SL kayak gitu. Risk rewardnya juga dapat. Kalau misalkan berbicara apa namanya itu dari sistem itu Henry, iya sama pakai SL dan TP di apa namanya itu di edukasi ya. Betul. Di grup official tuh pakai SL dan TP, Mbak Elena. Toh kalau misalkan kita mau pakai pasang SL juga di privasi sama karena dikasih. Oke gini misalkan, oke hari ini buy XAUUSD di 17.95, untuk SL-nya ada di 90 ya, dan track profitnya di 18.05. Betul. Nah di situ tuh tapi si trader tuh sama itu dibebasin. Betul. Boleh pakai SL, boleh enggak. Tapi kalau misalkan enggak karena takutnya SL teratur dan lain-lain, itu harus berhenti cut loss. Karena trading tuh gak bisa kita bilang 100% untung. Betul. Gak bisa gitu. Kalau misalnya bisa, ya udah trading di mana gitu kan yang bisa. Di sini tuh kita ya buat analisa dulu. Untuk apa? Itu balik lagi ke sistem tradingnya. Untuk apa averaging ya? Mungkin dia yang nggak siap rugi. Tuh, jangan diikuti. Betul. Karena untuk meminimal risiko juga. Misalkan kita salah entry, misalkan kita buy, ternyata harga turun, dan kita udah menemukan support berikutnya, dan harga itu nggak berhasil menembus support itu, kita bisa entry buy lagi dengan alasan apa? Supaya bisa menutup kerugian yang ada di atas. Kayak gitu. Iya. Pertama kan kalau berbicara trading itu kan banyak beberapa kemungkinan ya. Betul. Banyak banget beberapa kemungkinan gitu kan kalau di trading. Contoh kayak gini. Misal sekarang Mas Iqbal anggap ya, dia misal nge-buy lah, misal ya. Nge-buy di 800. Misal nih, Mas Iqbal tuh nge-buy di 800 bayar ini. Dan dia gak pasang SL. Kenapa? Secara sistem trading dia berani averaging di bawah. Misalkan untuk saya sendiri, saya pasang SL nih di 17.95. Ketika harga tadi turun ke 17.95, berarti saya rugi $50 kalau 0,10. Mas Iqbal belum rugi, Mas Iqbal masih hold.
ternyata turun dong ke 9 berapa nih, nyampe ke 94 ya, 93 ya. Betul. Nah, Mas Iqbal di 93 tuh dia nge-buy lagi, averaging dong Mas Iqbal. Kalau saya gak averaging, karena saya udah SL. Sekarang harga naik lagi nih ke harga 1798. Berarti Mas Iqbal untung nggak? Untung. Kayak gitu. Untung untuk masalah averaging. Tapi minusnya di averaging itu apa? Bener, tadi saya setuju sama Mbak Elenanya. Harus berani cut loss juga ketika udah sesuai. Karena averaging juga tahu batasan resikonya di mana. Kita gini sih, lu punya plan tradingnya kayak gimana? Siap berani keuntungannya. Kalau saya pribadi, saya mah pengennya pakai SL dan TP. Ya udah, berarti itu plan aku gitu. Kalau masih Iqbal averaging, ya udah plan masih Iqbal gitu. Berarti harus siap dengan kerugiannya juga. Saya juga nggak berpatokan dari satu TF kok. Enggak dari satu TF. Saya bisa di H1, H4, D1. Saya suka kelas yang sudah ada tradisinya, betul. Ada kok. Ada, itu edukasi kelas itu pakai tradisi saya SL dan TP ini saya lihatin ya, kayak signalnya. Nih dahulunya juga kayak gini. Indikasi membuat. Nih, taruh biar saya lihatin dulu ya. Nah ini kalau misalkan masuk ke apa namanya tuh ke grup edukasi gini signalnya. Ada TP, ada SL, selalu kayak gini. Nih, ada SL, ada TP. Kelihatan nggak? Udah. Kelihatan nggak? Nah, kayak gitu. Itu balik lagi kalau misalkan balik lagi. Nggak suka sama sistem averaging, ya pasang SL. Gitu. Bukan counter trend, karena kan kita ada yang ambil koreksi, follow trend, dan scalping. Scalping, gitu. Swing trader. Bebas sih, itu balik lagi ke tradernya kayak gimana. Bayangin tipikal orang yang kayak gimana gitu kan di tradingnya. Di sini kita gak pernah memaksakan, kalau trading kan balik lagi. Tapi kalau masuk ke sistem trading di Dynamic, ya udah ada yang SL dan TP, ada yang averaging, itu tinggal balik lagi ke pilihan kitanya. Balik lagi ke resikonya masing-masing. Betul sekali. SL terbaik itu ya diri kita. Betul. Siap ruginya di berapa, kayak gitu balik lagi. Kalau misalkan saya satu kali entry siap meresikokan dengan semua balance-nya, itu sah-sah aja. Iya. Kayak gitu. Apa di sini tuh? Yang betul itu follow trend, yes. Aku setuju banget karena trend is friend gitu kan. Karena trend itu teman kita, ya kita harus lihat posisi apa ABCD tuh kalau saya bilang kayak gitu. Kita lihat posisi yang harus kita follow-nya di mana. Kalau trennya up ya udah kita follow buy-nya di mana. Tapi di sini juga salah gak sih Sob? Enggak salah. Balik lagi ke cara trading kitanya. Kalau misalkan si trader kan ya udah kita ambil pola pembalikan, itu boleh-boleh aja. Kalau misalkan amannya follow trend, ya emang harusnya kayak gitu, follow trend. Jadi sell dan buy saya enggak, yang penting apa? Kita tahu reasonnya, kita tahu alasannya, kita siap dengan batasan resikonya, itu tradermu. Kayak gitu. Loh, kok ngatur saya? Enggak, sebetulnya balik lagi. Betul, balik lagi ke kitanya. Kalau misalkan banyak yang sukanya follow trend, ya sah-sah aja itu. Betul. Boleh. Kalau misalkan saya mau memanfaatkan koreksinya, boleh nggak? Ya boleh. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Toh jadi ujung-ujungnya kita nyari profit kayak gitu. Betul. Karena candle tuh gak selamanya naik dan gak selamanya turun. Ketika naik pasti bakal ada pola pembalikan, yaitu turun. Ketika turun pasti ada kita nggak manfaatin, ya kita manfaatin. Ketika kita situasinya lagi begitu, nanti tujuannya apa? Profit. Betul. Cuman saya setuju yang paling baik itu apa? Follow trend. Saya setuju. Tapi kalau ditanyain salah gak? Enggak salah. Itu balik lagi, asal ada alasannya. Betul sekali. Kenapa kamu mengambil sell misalkan? Pinter jawabannya, iya tetap koreksi itu terbatas resiko. Iya setuju. Betul. Nah itu alasannya. Betul. Jadi yang paling baik apa? Follow trend. Tapi kalau ditanyain salah apa enggak salah. Betul. Balik lagi. Gak ada yang salah, gak ada yang benar, gak ada yang salah. Tuh. Biar gimana pun ikut tren, setuju. Itu gayanya Mbak Elena. Kita juga kalau bisa kan follow tapi ini cocok buat koreksi nih. Kita ambil 1 poin 2 poin ya di scouting ya, itu boleh. Aduh. Ini kayak sekolah ya. Salah bener gitu. Padahal di ini bagus, tapi aku seneng kayak gini. Iya, tapi di MT4-nya juga kan ada kayak ada sale. Jadi sebetulnya itu sah-sah aja kalau misalkan masih mau apa nih, masih mau malah ketawa dia. Mas Amir mau belajar apa? Tadi belajar kan udah panggung. Mas Amir, itu hal yang paling mudah. Atau bisa pakai pivot point juga. Memang itu balik lagi
Cuman karena di kita ini lagi nyimak sih Mas Agung. Gue pengen ketawa. apa sih? $1,000. Kata dia bilang 1.000 pip apa sih maksudnya? $100 kali. Pipo ya, pipo alias $1,000 katanya. Ya bisa kalau misalkan berarti itu rate-nya berapa? Kalau misalkan di Dino kan 1:1, jadi cukup resiko ya. Berarti kalau misalkan kita entry 0,10, berarti kita udah memakai balance-nya 10%-nya dari modal itu. Kayak gitu karena broker di Dimek itu akunnya standar. Ya cukup. Ya betul bisa di 3.000 juga. Bisa. Cuman yang ideal, saya bilang ideal, yang idealnya dan buat yang nyamannya itu di 100 juta. Apa katanya gitu? Entry 0,10 ya boleh. Akun receh ya. Dia sih. Parah nih. Wah. Gak gitu, Nggak maksudnya boleh gitu dia. gini loh, permasalahan trading tuh balik lagi ke Oh. modal pribadi masing-masing, balik lagi ke masalah kesiapan masing-masing. Contoh, Mas Iqbal punya kedai dengan meja kursi cuma 4 doang, otomatis Oh. modalnya ya udah sekitar segitu lah misalnya. Misalkan saya punya kedai kopi dengan kapasitas tempat yang begitu besar gitu dan mejanya juga besar, Betul. otomatis modal saya sama Mas Iqbal beda dong. Betul. Tapi untuk skala profit dan skala itu juga bakalan berbeda. Betul. Nah, itu sangat beresiko apalagi di Pair Sau kayak gini. Bayaran ada apa dengan bareng ngehujat? Kalau kayak gitu, dengerin kita di sini belajar bareng-bareng Betul. sekali lagi ya. Nggak boleh. Kita belajar bareng-bareng di sini, sini. diskusi. Saya senang kayak gini. Saya senang kayak gini, saya senang sama Mbak Elena. Betul. Saya berkata, emang boleh Mbak. Standar gak kuat modalnya ya. Mbak Elena ada apa dengan apa sih warnanya? Terus gue pengen baca yang lain. Kalau modal 1.000 pakai lot standar maksudnya ya kena plotting juga hilang. Mbak Elena iya tawarin sama Prayuda ya. Ayo lah Mas Prayuda yang dari Surabaya nanti kita main di sana ya. Kita main di Surabaya nih di Dimek Iya, kalau kita bikin misalkan seminar. Surabaya kejauhan ya boleh datang Bandung kejauhan bisa datang ke Jogja ya. Betul, saya datang ke Jogja kayak gitu. Apa Mas? 2 menit lagi? 2 menit lagi. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak Betul. sebelum kita tutup ya? Betul sekali. Untuk buy limit tetap pasang ya, Pasang aja gak apa-apa. karena kita udah pasang SL. Betul sekali. Batasan resiko. Kalau misalkan nggak siap dengan resikonya, jangan di follow juga. Begitu. Kalau di bawah 1.000 bisa nggak Master? Bisa. Bisa. Balik kita dari ya. Bisa di $5.000 itu batasan minimum di kita. Jadi $5.000 udah bisa masuk ke grup official. Betul. Dengan trading pakailah money management sesuai dari balance kita. Betul. Ingat, pakai money management sesuai dengan balance kita. Betul sekali. Jangan sampai kita punya balance 5.000 kita pakai 5 lot kan gak lucu. Setelah mau datang ke dulu. Oke, gak ada yang ditanya lagi karena udah selesai juga Ya. nih waktunya. Udah 10 menit lagi. Jadi sekali lagi ya kesimpulannya PPKM itu nggak meresahkan bagi untuk trader. Betul. Karena meskipun PPKM kita masih bisa mendapatkan penghasilan. Yang terpenting apa? Kita harus tahu edukasinya, kita harus tahu cara tradingnya. Insya Allah Yang penting ilmunya dapat kayak gitu. Sekali lagi di sini saya Relizi mohon pamit Betul, dan saya Iqbal mohon pamit. dan mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan. Sekali lagi Betul. kita di sini bukan menggurui tapi Betul kita sekali. diskusi Kita ya. Diskusi lebih ke sharing dan Lebih terima ke kasih sharing. untuk Mbak Elena sudah ngebuat suasananya agak senang gitu. betul, meriah meriah. sekali dan bikin Mas Imam ketawa-ketawa. Ayo kalau yang mau ada ditanyain bisa ke nomor WA kita ya di Betul. sini. Boleh kalau misalkan mau lebih lanjut, lebih privat juga boleh. Mas Iqbal berapa? 085 8 5 5 60 5 6 0. Terus 333 3 3 3 3 9 9 4 4 8. 8. Betul. Siap, Mbak Elena. Kita Oh, udah dari Pak tadi, Elena. kita udah dari jam 2 bayarannya baru masuk soalnya. Bukan Pak Elena ini. Terus siapa? Oh, Prayuda. Kirim belum bilang bayaran. Iya. Jam aja kan. Besok jam 4. Besok udah jam 4 YouTube. Betul.
YouTube. Kalau webinar biasanya kita dikasih waktunya cuma 50 sampai 1 jam sih. Kayak gitu maksimal 1 jam, Pak Yuda gitu kan. Tapi kalau misalnya pengen sharing-sharing tadi itu ini bisa chat ke Bisa tempat nih, kita ya. chat. Sama Mas Dian juga Mas katanya. Dian katanya tuh. Siap. Boleh. Itu yang Kita dari sharing Bogor lagi. bisa merapat. Dari Bogor tuh. Harus sampai subuh siap gadang kali nonton ini subuh nonton Euro ya. Iya. Siap sekali lagi Terima kita kasih berdua atas terima kasih atas waktunya. waktunya dan udah meluangkan waktunya ya. Betul. Oke, salam terakhir jangan lupa tersenyum. Assalamualaikum. Oke, terima kasih teman-teman. Iya. Support. Ini